Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita dapat beraktivitas dalam keadaan sehat pada hari ini. Kami dari kelompok 100 akan mempresentasikan tugas kelompok mata kuliah Audit Sistem Informasi. Di sini kami dari kelompok 100 terdiri dari 4 anggota, yaitu 1 Eka Pujilestari, 2 Yulianto, 3 Desi Damayanti, dan 4 Selamat Priyadi. Perkenalkan, nama saya Desi Damayanti yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi yang akan mereview tentang 2 jurnal audit sistem informasi hari ini. Adapun jurnal yang pertama berjudul Audit Sistem Informasi pada Perusahaan Penyedia Layanan Internet, dan yang kedua berjudul Audit Sistem Informasi Akademik menggunakan COVID-5 di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Adapun kelompok saya adalah Eka Pujilestari yang akan mereview tentang jurnal 1 dan saudara Yulianto yang akan mereview jurnal 2 dan saudara Selamat Riyadi yang akan memberikan keputusan dari kedua jurnal yang telah direview. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai penyampaian materi. Saya persilakan untuk teman-teman yang membacakan materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Pujilestari. Di sini saya akan mereview jurnal tentang audit sistem informasi COVID-5 pada perusahaan penyedia layanan internet. Objek audit yang digunakan yaitu sistem informasi COVID-5. COVID atau lebih dikenal dengan nama Control Objective for Information and Related Technology diperkenalkan oleh ISACA, Information System Audit and Control Association, untuk tata kelola dan manajemen teknologi. Tujuannya adalah menjadi alat pendukung bagi manajemen puncak dan menutup kesenjangan antara masalah teknis, resiko bisnis, dan persyaratan. Jurnal ini menggunakan salah satu domain COVID-5 yaitu DSS atau Deliver Service and Support, dan fokus pada satu subdomain yaitu DSS 03 Manage Problems. Metode penelitian pada jurnal ini yaitu yang pertama studi kepustakaan. Melakukan studi kepustakaan tentang COVID-5, audit sistem informasi, dan DSS. Yang kedua menentukan domain. Menyatakan domain dan proses yang digunakan yaitu DSS 03.1, DSS 03.2, DSS 03.3, DSS 03.4, dan DSS 03.5. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data yang berkaitan dengan aktivitas pada setiap proses domain. Melakukan wawancara, yaitu melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan. Setiap pertanyaan wawancara berdasarkan pada aktivitas dalam proses domain. Analisis hasil wawancara, yaitu melakukan analisis terhadap hasil wawancara yang didapat dan melakukan konfirmasi atas dokumen-dokumen yang didapat dari pihak perusahaan. Berikutnya menentukan proses capability, yaitu menentukan setiap proses menggunakan capability level untuk mengetahui level kapabilitas pada perusahaan. Berikutnya analisis dan rekomendasi, memberikan rekomendasi dari hasil analisis yang telah didapat. Dan yang ketiga laporan yaitu hasil dari penelitian ini berupa laporan. Subjek audit dari jurnal ilmiah ini adalah perusahaan penyedia layanan internet. Hasil audit dari jurnal yang saya jabarkan adalah kesimpulan dan hasil dari penelitian jurnal ini adalah beberapa item sudah dilakukan oleh perusahaan, namun sebagian besar belum dilakukan secara maksimal.
Ini dapat dilihat pada level mereka saat ini, yang bahkan tidak satu subdomain dapat mencapai level yang diharapkan. Skor rata-rata mereka di domain ini adalah 1,4. Skor ini dapat ditingkatkan dengan melakukan beberapa hal yang direkomendasikan di dalam jurnal ini, di mana jurnal ini rekomendasinya akan dibacakan oleh rekan saya. Sekian review jurnal tentang audit sistem informasi menggunakan COVID-5 pada perusahaan penyedia layanan internet yang saya sampaikan. Review jurnal kedua dan rekomendasi serta rekomendasi akan dijelaskan oleh rekan saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulianto, anggota kelompok 100. Di sini saya akan mereview jurnal 2, yaitu Audit Sistem Informasi Akademik dengan COVID-5 pada Universitas Jenderal Ahmad Yani. Objek audit, yaitu Sistem Informasi Akademik atau SIAKAD, merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengolah data yang terkait dengan kegiatan akademik seperti registrasi, pembayaran kuliah, perkuliahan, dan ujian. Untuk framework dan domain audit menggunakan COVID-5, Evaluate, Direct and Monitor atau EDM, Align, Plan and Organize atau APO, dan Build, Acquire and Implement atau BAI. Metodologi penelitian yang kita gunakan yaitu observasi lingkungan penelitian. Observasi lingkungan penelitian yaitu proses observasi lingkungan dilakukan dengan mendatangi langsung ke pusat data dan sistem informasi lingkungan penelitian. Yang kedua, penyusunan kuesioner. Penyusunan kuesioner digunakan sebagai alat untuk memperoleh data sehingga penelitian dapat dilakukan. Kuesioner disusun dengan mengikuti panduan COVID-5 yang mengambil setiap proses pada domain COVID untuk dijadikan butir-butir pertanyaan. Selanjutnya, penentuan responden penelitian. Penentuan responden penelitian dibutuhkan untuk melakukan perolehan data. Tahap penentuan responden dilakukan dengan menentukan responden yang dianggap mengetahui keadaan, lingkungan, sistem informasi Universitas Ahmad Yani. Berikutnya yaitu perolehan data. Data yang diperoleh adalah data primer atau data yang diperoleh langsung dari hasil pengisian kuesioner yang diberikan kepada responden. Selanjutnya, uji validasi kuesioner. Uji validasi kuesioner yang telah diisi oleh responden kemudian dilakukan uji validitas untuk memastikan bahwa butir-butir pertanyaan yang diberikan telah valid menggunakan aplikasi perhitungan statistik SPSS. Yang keenam, perhitungan nilai kematangan atau maturity level diperoleh dengan menghitung setiap jawaban yang diberikan oleh responden dikalikan dengan bobot setiap jawaban yang telah ditentukan kemudian dibagi dengan total pembayaran. Yang terakhir, metode analisis nilai kematangan. Analisis nilai kematangan dilakukan dengan membandingkan kondisi organisasi saat ini yang diperoleh dari pendistribusian kuesioner dengan kondisi yang diharapkan organisasi. Subjek audit jurnal 2 yaitu Universitas Jenderal Ahmad Yani atau UNJANI. Hasil audit yang kita peroleh yaitu hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai tingkat kematangan teknologi yang telah diterapkan Universitas Ahmad Yani. Secara keseluruhan, Universitas Ahmad Yani berada pada level 3 atau established, proses dari skala 5 menurut COVID.
Hal tersebut berarti bahwa secara keseluruhan proses pengelolaan teknologi informasi telah diketahui oleh organisasi dan telah didokumentasikan secara format. Namun organisasi masih perlu melakukan pembenahan khususnya pada domain IDM. Demikian pemaparan dari Jurnal 2 tentang audit sistem informasi akademik dengan COVID-5 pada Universitas Jenderal Ahmad Yani. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Slamet Riyadi. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil presentasi teman-teman kelompok saya. Kesimpulan dan rekomendasi jurnal 1. Rekomendasi dan kesimpulan dari jurnal pertama adalah perusahaan harus mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memproses solusi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Yang kedua, perusahaan harus membuat jadwal tentang berapa lama proses penyelesaian masalah sehingga orang dapat mengetahui dengan tepat kapan masalah akan diselesaikan. Yang ketiga, para manajer di perusahaan harus bertemu secara teratur untuk membahas masalah yang ada dan cara penyelesaiannya. Kesimpulan dan rekomendasi jurnal kedua. Rekomendasi dan kesimpulan dari jurnal kedua pada domain BAI, organisasi perlu memelihara alat bantu untuk melakukan evaluasi terhadap pengguna sistem. 2. Organisasi perlu memelihara dan memperbaiki layanan untuk petunjuk penggunaan sistem kepada setiap pengguna. Yang ketiga, evaluasi secara rutin menggunakan komputer sehingga layanan yang diberikan dapat optimal. Kesimpulan dan rekomendasi jurnal 2. Rekomendasi dan kesimpulan dari jurnal kedua pada domain APO. Organisasi perlu melakukan peningkatan pemeliharaan fasilitas baik software maupun hardware yang menunjang kegiatan organisasi sehingga pelayanan yang diberikan dapat maksimal. 2. Alat bantu untuk memantau kinerja sistem juga perlu ditingkatkan sehingga pengguna dapat melaksanakan kinerja secara optimal. 3. Perlu meningkatkan layanan yang berkaitan dengan adanya solusi untuk mengatasi masalah pada sistem seperti selalu menyediakan daftar solusi yang mungkin terjadi sehingga saat masalah muncul sudah ada solusinya. Kesimpulan dan rekomendasi jurnal kedua. Rekomendasi dan kesimpulan jurnal kedua pada domain EDM, yaitu pengawasan harus dilaksanakan secara rutin berkaitan dengan evaluasi terhadap pengguna sistem. Yang kedua, perencanaan yang mendalam perlu dilakukan oleh organisasi sebelum mulai menerapkan sistem baru sehingga penggunanya dapat maksimal. Demikian kesimpulan yang saya sampaikan. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Dengan ini, presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.